Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang membuat hidup kita kuat karena beriman. Karena iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Sehingga akhirnya ketika kita mulai tertanam dalam benih firman Tuhan, maka benih firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan bagi kami. Itu sebabnya hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya 48 ayat 18. Perhatikan firman Tuhan di sana. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menawarkan damai sejahteranya. Tuhan menawarkan kebahagiaannya buat setiap kita. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Apa itu? Memperhatikan perintah Tuhan. Karena dampaknya dari kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita tidak pernah berhenti, terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Asalkan kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Masalahnya ada banyak orang mau mengalami damai sejahtera, mau mengalami kebahagiaan, tetapi yang diperhatikannya bukan perintah-perintah Tuhan. Yang diperhatikannya adalah kekurangan-kekurangan dirinya, keterbatasan-keterbatasan dirinya. Yang diperhatikan adalah kekurangan-kekurangan orang lain. Yang diperhatikan adalah kesalahan-kesalahan suami. Yang diperhatikan adalah kesalahan-kesalahan istri, kesalahan mertua, kesalahan menantu. Yang ada bukannya dapat damai sejahtera, dia jengkel, iya kan? Bukan mendapatkan kebahagiaan, tetapi dapatkan kepedihan. Karena apa? Karena salah memperhatikan. Salah memperhatikan. Saudara, firman Tuhan udah bilang perhatikan firman, tetapi kita malah memperhatikan yang lain. Itu yang akan kita dapati jelas berbeda. Nah hari ini kalau engkau, ini ditawarkan ya saudara, ini ditawarkan. Kalau namanya ditawarkan berarti semua kembali kepada kita. Kalau kita mau terima kita dapat, kita nggak mau terima ya kita nggak dapat. Kita ditawarkan, kalau engkau mau melihat damai sejahteramu, bahagiamu tidak pernah berhenti, ayo perhatikan. Fokus, perhatikan itu apa sih? Fokusnya di sana. Apa yang diperhatikan? Fokusnya kemana? Ke perintah-perintah Tuhan. Ke ketetapan-ketetapan Tuhan, kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita perhatikan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada Yosua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kalau kita merenungkan berarti kita mulai memperhatikan. Apa yang kita perhatikan adalah firman. Kalau kita memperhatikan firman, maka kita dapatkan kekuatan, saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan kesalahan orang kepada kita memperhatikan kekurangan, keterbatasan pasangan kita memperhatikan ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat, yang kita perhatikan justru yang hanya negatif, maka kita akan jengkel, kita akan pedih. Bukan kita dapati damai sejahtera, bukan kita dapati kebahagiaan, tetapi sebaliknya. Mana kita dapati kebahagiaan kalau kita hanya memperhatikan kesalahan orang kepada kita?
Mana kita bisa dapatkan damai sejahtera kalau kita hanya memperhatikan rancangan-rancangan orang jahat yang mereka buat dalam hidup kita. Apa yang kita perhatikan akan menentukan apakah hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan kebahagiaan, atau kepedihan dan kesusahan yang kita terima. Semua kembali kepada kita, apa yang kita perhatikan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersyukurlah ketika kita memperhatikan firman Tuhan, maka ada ketenangan dalam hidup kita. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang membencimu. Itu ada damai di hati kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada ketenangan. Kenapa? Karena tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan luka. Yang kita lepaskan melalui doa kita adalah pengampunan. Karena apa? Karena dasarnya kita memperhatikan firman. Bukan memperhatikan kepahitan kita, keegoan kita, memperhatikan kekurangan, keterbatasan suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu kita. No. Yang kita perhatikan adalah firman Tuhan. Ayo kembali lagi, apa yang engkau perhatikan hari-hari ini. Istri-istri, stop perhatikan kekuranganmu. Suami-suami, stop perhatikan kekurangan istrimu. Mertua-mertua, menantu-menantu, stop memperhatikan kekurangan mereka. Setiap orang punya kekurangan. Ayo jangan perhatikan, mulai perhatikan kelebihan mereka. Maka engkau akan bersyukur. Dan hari ini kita diingatkan, kalau kita mau mengalami kebahagiaan yang tidak pernah berhenti, kalau kita mau mengalami damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, perhatikanlah firman Tuhan. Perhatikanlah perintah-perintahnya, sehingga engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apapun yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Saya percaya setiap kita mau mengalami damai sejahtera yang berlimpah. Dan saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu belajar untuk terus memperhatikan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk berhati-hati terhadap apa yang kami perhatikan. Karena apa yang kami perhatikan akan membawa dampak di hati dan hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini yang kami perhatikan hanyalah kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan, kepahitan yang akhirnya ada dalam hati dan hidup kami. Kekecewaan, luka yang akhirnya ada dalam hati dan hidup kami. Oleh karena kami salah memperhatikan. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan, kami mau hanya fokus dan hanya memperhatikan ketetapan, perintah firman Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu, kebahagiaan-Mu akan ada dalam hati masing-masing kami dan tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Bapa, hamba berdoa, biarlah damai Tuhan mengalir di hati umat-Mu. Dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu saat ini, dalam nama Yesus. Mulai hari ini biarlah kami memperhatikan apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Yaitu kami memperhatikan kebenaran, ketetapan dan perintah Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan setiap mereka. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu yang tertumpah di atas kayu salib itu menyembuhkan setiap kami yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.